Kegiatan pertama yang termasuk besar melibatkan banyak pihak adalah pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 ya. Kegiatannya itu dilakukan untuk pendaftaran partai politik tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022. Ini mengingat menurut undang-undang Undang-Undang Pemilu itu 18 bulan sebelum hari pemungutan suara itu dilakukan pendaftaran partai politik. Itu jatuhnya pada bulan Agustus 2022 ini. Kemudian 14 bulan sebelum hari pemungutan suara itu penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi kalau pemungutan suara akan digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024, maka hitungannya 18 bulan sebelumnya Agustus ini dan 14 bulan sebelumnya adalah Desember. Jadi pada 14 Agustus kegiatannya berdaftar partai politik. Jadikan ukuran adalah apakah dokumen persyaratan yang ditentukan sudah lengkap atau belum pada partai politik ini. Dan bagi yang sudah lengkap, diterbitkan berita acara yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan lengkap dinyatakan didaftar. Bagi yang belum lengkap, masih ada kesempatan sampai dengan 14 Agustus 2022. Oke, Pak Hashim, di hari pertama pendaftaran parpol, sejauh ini sudah berapa nih Pak parpol yang sudah mendaftar ke KPU sebagai calon peserta pemilu 2024? Yang sudah mendaftar hari ini 9 partai. Semula ada 2 partai lagi, tapi kemudian menjadwalkan ulang, yaitu Partai Gelora, Partai P3. Itu kemudian menjadwalkan ulang. Nanti kita layani sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh masing-masing partai tersebut. Demikian, Mbak. Oke, yang menarik Pak, seperti apa sih sebetulnya perbedaan pemilu tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya gitu? Apa sih Pak sebetulnya perbedaan pemilu serentak tahun 2024 dengan yang sebelumnya nih? Jadi kalau pemilu 2024, pemilu serentak 2024 itu sesungguhnya sama dengan pemilu 2019. Yaitu pemilu untuk memilih 5 jenis pemilu ya, yaitu pemilu presiden, pemilu anggota DPR RI, pemilu anggota DPD, pemilu DPR provinsi, dan DPRD kabupaten. Yang membedakan adalah untuk 2024 ini, di tahun yang sama, selain ada pemilu serentak, juga ada pilkada serentak, yaitu untuk memilih gubernur dan juga bupati wali kota. Ini yang membedakan dengan pemilu yang lalu. Dan hasil pemilu 2024, khususnya hasil pemilu berupa perolehan suara dan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu yang akan dijadikan syarat bagi partai politik yang akan mengajukan bakal pasangan calon untuk pilkada 2024. Itu Mbak yang membedakan paling utama. Oke, koordinasinya dengan KPU daerah sejauh ini seperti apa Pak Hashim? Kami melakukan konsolidasi internal antara KPU pusat, provinsi, dan kabupaten kota secara rutin, dan khusus untuk kegiatan pendaftaran partai politik, pekan yang lalu KPU telah melakukan bimbingan teknis kepada KPU provinsi dan kabupaten kota secara fisik ya. 34 KPU provinsi dihadirkan di Jakarta, diberikan bintek, dan kemudian KPU provinsi membintek KPU kabupaten kota seluruh di Jakarta, semuanya dalam pelaksanaannya dalam koordinasi KPU pusat ya. Itu yang khusus untuk kegiatan persiapan pendaftaran partai. Dan kemudian dalam juga KPU melakukan koordinasi dengan KPU provinsi, kabupaten kota se-Indonesia untuk divisi hukum dalam rangka untuk mengantisipasi potensi-potensi kemungkinan sengketa hukum dalam pendaftaran partai politik. Oke, Pak Hashim, artinya kontestasi tahun 2024 ini akan semakin semarak dengan adanya pemilu serentak dan juga pilkada serentak. Nah ini berapa sih Pak anggaran pemilu yang dipersiapkan gitu? Apakah dengan dilaksanakannya pemilu dan juga pilkada serentak ini nantinya anggarannya atau budgetnya ini akan meroket dibandingkan dengan pemilu ataupun pilkada sebelumnya? Iya, anggaran KPU untuk tahun jamak ya 2022, 2023, 2024, karena pemilu 2024 ini kan tidak dilakukan pada 2024 saja, mulai 2022, 2023, 2024. Total yang diajukan 76,6 triliun ya. Dan di dalamnya itu komposisinya ada yang paling besar itu honor Badan Network Penyelenggara Pemilu untuk teman-teman PK, PPS, KPPS baik di dalam maupun luar negeri, itu mencapai 34,4 triliun. Tapi usulan ini kan kemudian belum semuanya realisasi ya. Misalnya kegiatan tahun 2022 ini anggaran yang diajukan KPU sekitar 8 triliun,
kemudian yang sudah dialokasikan itu sekitar 2, sekian triliun, sehingga masih ada kekurangan sekitar 5, sekian triliun. Nah, untuk 5, sekian triliun kita kan ke anggaran tambahan ABT, dan dalam waktu pekan yang lalu kami mendapat informasi yang disetujui sekitar 1,2 triliun. Nah, itu yang semuanya dalam konteks kegiatan tahapan pemilu dibiayai. Namun untuk sarana prasarana pendukung kegiatan pemilu, termasuk apa itu namanya kantor dan segala macam, itu yang kemudian dukungannya sangat minimalis.